kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah yang belum ia sepenuhnya ungkap padamu. Hari ini kita akan buka ya. Yang belum ia ungkap semuanya kepadamu. Satu, dua, tiga, 4. Oke. Teman-teman, yang aku bisa cek di sini, apa yang dia belum bisa ungkapkan kepada kamu. Pertama, kita punya kartu judgmental. Orang ini biasanya percaya dengan apa yang ia pikirkan sendiri, mau itu baik, mau itu buruk. Jadi, sikapnya orang ini tidak bisa diatur. Ya, pertama dia tidak bisa diatur. Yang kedua, dia defensif. Orangnya ini kalau misalnya memiliki keinginan atau sudah meyakini itu benar, dia akan defense, akan mati-matian mempertahankannya. Seperti yang ku bilang, orang ini tuh sebetulnya memiliki sifat kaku dan dia itu tidak suka keramaian, kecuali ya mungkin hubungan kepaksa datang atau gimana. Orang ini agak ansos ya, agak antisosial. Makanya kalau misalnya kamu ajak dia hangout atau apa, dia suka nggak mau. Diam-diam dia punya sifat obsessing. Jadi kalau dia memiliki satu keinginan ya, mau barang, mau apa, dia bisa menggila. Kalau misalnya dia ada niatan nih untuk mendapatkan kamu, mati-matian dia akan mengunggah. Mengunggah itu apa ya? Apa sih kenapa mengunggah? Mati-matian dia akan mencoba untuk mendekati kamu. Jadi memang dia ada obsesi. Orangnya tuh obsesi diam-diam gitu ya. Kalau misalnya dia suka sama kamu, bagian apa kamu gitu, dia terobsesi dengan itu. Gitu teman-teman. Jadi sebetulnya apakah di sini ada sisi psikopat? Ada. Ya, dia fans kamu diam-diam? Ada, ya. Kemudian kita akan cek di sini. Apalagi sebenarnya yang dia mungkin tutupi, ya teman-teman. Apa yang mungkin ia tutupi? Yang belum dia ungkap secara pribadinya ke kamu. Orang ini ribet. Ya. Dia ini banyak banget kayak pikiran-pikiran negatif gitu loh. Mungkin dia ini adalah orang yang gampang cemas, ya. Orang yang gampang cemas, tetapi dia itu juga punya sikap pasang badan atau pemberani. Jadi misalnya gini, even dia cemas, dia akan tetap pasang badan. Dia selalu ingin terlihat kuat di depan kamu. Kemudian di sini dia itu sangat menghormati wanita, terutama ibu, ya. Dia sangat menghormati wanita, terutama ibu. Kemudian di sini dia itu begini, teman-teman. Kalau dia suka sama seseorang atau apa, at least orang itu tuh bermanfaat buat dia. Jadi dia tuh mau apa yang diberikan kepada seseorang tersebut bermanfaat, begitu juga apa yang diberikan kepada dia itu juga bermanfaat. Jadi ada hubungan timbal balik. Dan di sini orangnya ini penuh dengan ketakutan atau anxiety, suka berpikiran yang aneh-aneh gitu. Suka berpikiran yang aneh-aneh itu gimana, Kamela? Suka pikiran buruk, parno, disuruh maju susah, ya. Terus apa lagi? Orangnya ini buat gregetan. Kenapa? Karena dia orangnya konvensional atau mungkin nggak update gitu loh. Mungkin dia orangnya gaptek, nggak suka teknologi, bisa jadi. Kemudian dia bukan orang yang gadget banget, nggak ngubah-ubah gadget, karena aku ngelihatnya dia di sini mengeluarkan uang itu juga sesuai dengan apa yang dia butuhkan saja, gitu ya. Terus di sini aku akan coba untuk lihat apa yang dia belum ungkap semuanya kepada dirimu. Knight of Cups. Aku bisa bilang
orang ini ada sisi ketakutan, ya, ada sisi ketakutan ketika dia mencintai seseorang. Ada sisi ketakutan dikala dia mencintai seseorang, terutama ketika dia berhadapan dengan kamu. Dia memang sayang sama kamu, tetapi tidak terlalu ditunjukkan. Kenapa? Dia takut sayangnya itu akan jadi bumerang. Dia takut kayak dimanfaatkan. Jadi, kalau misalnya memang kayak dia cemburu, atau mungkin dia baper sama kamu, itu nggak ditunjukin. Takut kamunya GR, takut nantinya ketika dia sudah mengungkapkan itu, dia yang kena getahnya, dia yang sakit hati, ya. Jadi nggak mau kamu tuh gede kepala gitu loh. Energinya, aku bilang energi orang itu sebetulnya tidak positif banget ya. Kalau secara pikiran tuh dia bisa mempengaruhi kamu dengan keparnoannya dia gitu loh. Yang ini kartu yang baru, ada kartu Queen of Pentacles. Orang ini sebetulnya ya, kalau untuk masalah materi atau apapun, kalau dia sayang sama kamu, dia akan coba untuk mencoba untuk memenuhi kebutuhan kamu, asalkan memang itu bermanfaat. Kalau misalnya tidak bermanfaat, dia nggak mau beliin percuma gitu aja. Jadi sama uang, sebetulnya dia agak ini ya, agak megang gitu loh. Bukan pelit, tapi lebih kepada apa ya, memperuntukkan uang itu sebagaimana mestinya. Suka simpen uang orang ini, ya. Orang ini suka simpen uang. Kemudian ada kartu The Lovers. Nah, kartu The Lovers itu apa? Dia itu merasa begini, uang dan cinta itu harus seimbang. Kalau dia bisa merawat kamu, itu artinya dia mencintai kamu. Kalau misalnya dia sudah pernah ngeluarin uang buat kamu, itu artinya dia mencintai kamu. Uang itu juga utama buat dia. Karena kenapa? Dia itu berpikiran begini, walaupun orang banyak bilang, uang itu bukan segalanya, tapi buat dia segalanya. Karena dengan uang itu, dia sangat meyakini harmonisasi cinta itu akan jalan. Dan di sini ada kartu The Hangman. Dia orangnya nggak suka dipaksa. Dia orangnya tuh mageran. Jadi kalau misalnya kamu menyuruh dia berjanji, itu bisa nanti-nanti dipenuhi. Karena orang ini lebih melihat mana prioritas yang duluan. Jadi kalau kamu di sini memang kesel sama dia karena dia ingkar janji atau mungkin tidak menepati janji, ya itu memang dianya yang nggak bisa dipaksa untuk berjanji. Itu teman-teman yang aku bisa lihat ya. Kemudian kita akan lihat apa yang ia rasakan kepada kamu yang mungkin belum terungkapkan. Kita akan lihat di sini. Mana ya kartu saya? Aduh. Oke. Apa yang ia rasakan padamu namun belum terungkapkan. Nah, teman-teman, di sini dia itu suka ngulang-ulang kisah masa lalu. Ya, ada kejadian apa, ada misalnya kalian ada event apa, momen penting apa, ini orang suka nginget. Kamu sama dia pernah ngapain aja itu diingat, nggak mungkin kayak dilupain begitu aja gitu loh. Bukan kayak orang yang tipe-tipe one night stand gitu, nggak. Kalau kamu ngajak dia one night stand itu bakal diinget. Ya, jadi dia bukan tipe orang yang cuma satu malam. Yang dia tidak ungkapkan kepada kamu adalah dia ini sangat terikat sama kamu. Ya, dia takut ditinggalin. Dia punya masalah takut diabaikan. Makanya sebagaimana mungkin ya, mungkin dia tuh akan cari perhatian terus sama kamu. Dia takut ditinggalin. Di sini, teman-teman,
Ada keinginan dari dia untuk punya pertemuan yang spesial sama kamu. Saat ini dia sudah mempersiapkan kapan bisa bertemu sama kamu. Mungkin tidak sampai akhir tahun. Ketika dia sudah bertemu sama kamu, maka akan ada pengalaman baru. Ya. Di sini dari pertemuan ini itu adalah ikrar dia untuk berjalan maju sama kamu. Orangnya ini agak sedikit narsistik ya. Dia ini selalu bilang bahwa kamu juga butuh dia nanti. Dia itu ini loh, suka menghujani kamu dengan cinta sebetulnya. Dan dia tuh kayak merasa dia ini cintanya besar banget buat kamu. Kalau aku lihat sih, dia itu banyak merasakan cinta sendirian. Ya, sering merasakan kayak cinta sendirian. Dia tuh cinta sama kamu, tapi gak banyak hal yang mungkin dia bisa lakukan saat ini. Gitu loh. Nah, teman-teman, yang aku lihat di sini, dia tuh kalau misalnya ngelihat kamu jalan sama yang lain ya, itu suka kayak ngerasa dia tuh sakit gitu loh, tapi kayak ngerasa ih kamu kok tega sih sama aku. Terus di sini ya dia tuh pinter banget untuk menutupi perasaannya sendiri loh. Jadi dia selalu bilang kayak I'm okay, tapi nyatanya enggak. Banyak hal yang mungkin nanti akan diungkapkan belakangan. Misalnya dia nggak suka nih dikenalin sama, atau dia tahu kamu punya gebetan gitu ya, lagi deket sama kamu. Dia tidak menunjukkan bahwa dia nggak suka gitu, tapi dia tuh selalu ngerasa kayak aku nih korban loh, aku nih kenapa ya suka dihianatin gitu, ngerasa kayak takut banget kamu tuh ngianatin dia gitu. Tahu nggak sih, kayak dia nggak suka kamu sama yang lain tapi nggak ngomong. Misalnya aku mau pergi sama cowok ya gitu, siapa, teman aku, dia kayaknya oh iya gitu, tapi khawatir, hanya nggak ditunjukkan gitu loh, karena orang ini tuh punya ego sangat besar. Dia punya rasa yang bisa ngontrol kamu loh. Jadi caranya dia untuk ngontrol kamu adalah ngebuat kamu tuh kadang-kadang nggak tenang dalam pikiran. Dalam arti gini, dia mau kamu itu kayak ngerasain misalnya kalau dia datang pergi tuh gimana gitu. Seakan-akan kayak dia tuh mau nyampakin kamu, tapi sebetulnya dia tuh mau ngetes kamu tuh kecarian dia apa enggak sih, ya. Dan di sini ada kartu engagement ring sebetulnya, ya. Ketika nanti akan ada sebuah pertemuan lagi sama dia, maka di sini dia menawarkan sebuah komitmen, tapi harus ketemu dulu, harus ketemu 4 mata dulu, gitu. Kemudian kita akan masuk ke dalam perasaan terdalam dia ya, dari sisi emosi, dari cinta, bagaimana dia menganggap kamu. Dia bilang apapun masalahnya itu akan bisa diperbaiki. Jadi kalau kamu merasa ada kesalahpahaman, dia punya keyakinan nanti akan bisa terselesaikan. Dalam hal ini, dia tuh banyak sekali impian-impian yang ingin didiskusikan sama kamu. Contohnya, dia itu pengen, mungkin ya, salah satu impian apa, dia tuh pengen ngomong bahwa cita-citaku nih aku harus capai gitu loh, supaya jadi kenyataan. Di sini aku ngelihatnya dia mau kasih kejutan sama kamu. Ya, dia mau kasih kejutan sama kamu. Banyak sekali imajinasinya tentang kamu ya. Dia itu suka berfantasi tentang kamu. Dan dia merasa memang ada, ya, dia mengiyakan bahwa ada koneksi jiwa sama kamu. Di sini dia nggak bisa apa-apa tanpa kamu. Ya, dia mau ngomong bahwa dia nggak bisa apa-apa tanpa kamu karena dia ada keterikatan yang kuat sama kamu. Dan di sini dia sangat tersanjung. Kenapa? Karena kamu tuh melihat dia yang dengan keadaan dia mungkin yang nggak baik sekarang,
Dan di sini dia sangat yakin bahwa cinta kamu tuh memang menguatkan dia. Itu sih hal-hal yang dia pengen ungkapkan sama kamu. Kenapa sih dia tuh tidak mau mengungkapkan atau belum diungkapkan? Kita akan lihat hal ini. Karena dia tuh egonya besar. Sekali lagi ya, ada kartu strength. Di sini dia tidak mau terlihat lemah. Ini kan energi Leo. Leo tuh singa. Singa itu harus terlihat kuat. Dia nggak mau terlihat lemah. Di sini ada kartu sun lagi ya. Kehangatan dia, romantisnya dia, hanya kau yang bisa merasakan. Dia nggak mau gembar-gembor. Tujuannya sama kamu aja. Kamu yang ngerasain spesialnya. Dia pengen dia pengen lain daripada yang lain. Kenapa pengen lain daripada yang lain? Dia nggak mau disama-samain sama mantan kamu, sama gebetan kamu, sama calon pacar kamu atau siapa. Dia nggak mau. Pokoknya dia mau yang beda. Dan di sini dia maunya kamu nurut sama dia, ya. Dia maunya nurut. Apa-apa tuh berdiskusi. Apa-apa itu kamu tuh harus nanya ke dia dulu. Ibaratnya dia tuh pengen mendominasi kamu sih kalau aku lihat di sini, karena dia punya ego yang besar. Apalagi kalau dia pria, dia nggak mau di bawah kamu. Ya, kamu mungkin banyak membantu dia, tapi dia tidak mau diatur, tidak mau di bawah kamu. Kenapa? Karena dia punya harga diri sebagai pria. Jadi kalau misalnya wanita yang lebih dominan, nggak works buat dia. Dan di sini ada kartu The Stars ya. Jangan kau khawatirkan masalah harapan, masalah keinginan. Orang ini memiliki harapan yang sama dengan kamu. Gitu, dia sangat berharap kamu tuh memang sama dia terus. Kuat cintanya. Kenapa dia kadang-kadang bersikap aneh ya, supaya kamu tuh mikir, terus kamu tuh kesel sama dia. Kalau orang kesel kan makin banyak penasaran dan makin gak mau pergi. Ya, itu adalah tujuan dia. Kemudian kita akan lihat apakah rencana kedepannya dia kepadamu. Ada kartu Queen of Pentacles. Dia pengen kamu banget ya, karena kamu tuh mungkin bisa diarahkan, bisa diatur, bisa disayangi. Kemudian di sini dia menginginkan kamu itu nggak mau direse-resen sama orang lain. Dia berusaha ingin menjaga kamu, gitu ya. Dia akan berusaha melawan siapapun yang nyakitin kamu. Ada kartu King of Wands di sini. Ya, dia tuh dari jauh, dia akan memperhatikan kamu. Dia tuh pengen kamu tuh merasakan bahwa kamu tuh punya seseorang yang melindungi kamu. Dan ada kartu The Magician di sini, ya. Dia tuh terpesona dengan fisik kamu, dengan apa yang dia lihat. Kemudian apa yang dia inginkan adalah ya di mata dia kamu tuh ganteng dan cantik. Jadinya kalau aku bilang apa ya, penampilan kamu, pembawaan kamu itu menghipnotis dia sih. Dia nggak ada niatan untuk gimana gitu, tapi dia pengen jadi yang perfect buat kamu. Itu sih yang aku bisa sampaikan kepada kamu. Kalau kartu The Magician itu menciptakan kembali. Dia pengen kayak hubungan ini itu beda dari yang lain. Terus dia pengen ada yang seru-seru nih di hubungan ini, gitu ya. Ada yang cinta yang tercipta di hubungan ini, mewujudkan sesuatu di hubungan ini. Itu yang aku lihat di sini. Jadi ya ini semua kartunya positif, nggak ada yang negatif. Karena memang orang ini memang memiliki ego yang besar. Jadi kamu yang harus lebih banyak kalau mau sama dia kamu yang harus lebih banyak mengerti, gitu. Tapi apakah kalau misalnya aku ambil tindakan untuk tidak bersama dengan dia, apakah dia akan ngejar aku? Ada kemungkinan dia ngejar kamu. Ya, selama dia belum memiliki atau membuka hati untuk orang lain, dia akan ngejar kamu. Oke, sekarang kita akan buka untuk inisialnya. Aku akan eliminasi 2 huruf. Kita punya D, O, T, I, K, Z, H, J, A, Y, N, L, P, S, C, X, U, F, E, G, V, M, R, dan Q. Oke teman-teman, yang misalnya matanya kurang jelas, ada minus, dan lain-lain, jangan jadikan alasan, tinggal di capture. Nanti save di galeri kamu tinggal zoom out. Zoom in, ya zoom in.
tinggal diperbesar begitu ya. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Semoga pembacaan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ingat, ini pembacaan umum, tidak perlu baper, tidak perlu resah gelisah ya. Buat kamu yang belum ada pacar, mudah-mudahan kamu punya kekasih sehingga kamu bisa berbagi hal positif dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you. Bye-bye.